Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akrimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa fis sirri wal 'alan. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian, senang sekali rasanya malam hari ini dengan ketentuan takdir Allah dapat berjumpa dengan antum semua dari 1000 parit ini. Parit kan? 1000 parit ya. Pembilahan bukan daripada Indra Giri ini. Tak pernah saya bayangkan bisa dapat sampai ke tempat ini. Hanya bincang-bincang sama Om Arif. Ya, ternyata pada hari ini Allah mengatakan berjumpa dengan seluruh kawan di tempat yang baru hari ini, Masjid Imam Syafi'i. Salat Imam Syafi'i. Semoga bisa jadi masjid insyaallah. Para ikhwan wal fillah, sekarang kita berada pada tanggal 25 Sya'ban. Artinya sekitar 5 atau 4 hari ke depan. Ya. 5 atau 6 hari ke depan akan datang bulan setelah Sya'ban Ramadan. Bulan yang paling dinanti-nanti oleh kaum mukminin. Dia adalah tamu yang tersesaat yang harus diservis. Itu tamu bila datang, ya setelah 1 bulannya akan pergi kembali. Maka orang pada beruntung atau orang paham tentang betapa mulianya tamu tersebut. Dia akan membawa segala macam bentuk keberkahan. Bagaimana perumpamaan seseorang raja akan datang ke suatu tempat, maka semua yang berada di tempat tersebut akan menyiapkan segala-galanya agar raja terkesan, agar raja memberikan berbagai macam kelak, ya, hadiah-hadiah untuk rakyatnya yang spesial. Begitu juga dengan tamu ini, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk dapat berjumpa dengan bulan ini. Amin. Semoga Allah mudahkan bulan kita untuk dapat ya, memaksimalkan ibadah di bulan ini. Semoga Allah jauhkan daripada kita segala macam bentuk keburukan, kemaksiatan di bulan ini. Karena banyak orang berpuasa, dan kita semua yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kadang kita banyak orang-orang berpuasa, tetapi tidaklah mereka mendapatkan dari apa yang mereka lakukan dari puasa tersebut kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Allahu Akbar. Ini adalah peringatan kepada kita agar dimaksimalkan bulan ini. Dan kita tak tahu apakah tahun akan datang kita masih dapat berjumpa dengannya lagi, karena ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada salah seorang sahabat bermimpi tentang 2 orang yang mereka sudah meninggal. 2 orang tersebut teman sejawat satu kabilah, datang masuk Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua-duanya orang baik, orang saleh. Yang satu lebih semangat dalam beribadah, lebih taat, sehingga dia berjihad dan mati sebagai syahid ketika sedang berjihad. Adapun yang kedua, Allah panjangkan umurnya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih dari sahabatnya. Maka malam hari itu sahabat Nabi SAW bermimpi melihat kedua-duanya dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Tapi sahabat Nabi ini kaget. Ternyata yang dipanggil bukan yang terlebih dahulu sahabat yang meninggal dalam keadaan jihad, fisabilillah yang banyak ibadah dan taat,
Tapi yang lebih dahulu masuk surga adalah yang meninggal setelah setahun daripadanya. Dan orang itu tak sebaik temannya dalam beribadah. Demikian juga tidak meninggal dalam jihad fisabilillah. Mengapa kawannya itu lebih dahulu dipanggil? Maka ya, karena itu dia di hari datang menceritakan mimpinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia takjub, mengapa pula yang 1 tahun lebih itu umurnya dijemput ajal setelah setahun lebih dahulu masuk surga. Padahal sahabatnya yang lebih dahulu meninggal itu lebih banyak ibadahnya, lebih taat, ya, bahkan meninggal jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menjawab, mengapa kau merasa aneh? Bukankah sahabatnya yang hidup lebih lama setahun setelahnya meninggal mengerjakan sekian bentuk rakaat salat? Bukankah sahabatnya itu berpuasa Ramadan? Bukankah dia berbuat ini, berbuat itu? Ya Allah, sungguh antara keduanya jarak surganya jarak antara langit dan bumi. Jadi sahabatnya ini dipanjangkan Allah umurnya setahun dan dia sempat berpuasa Ramadan dan dia banyak mengerjakan ibadah-ibadah salat, dan dengan itulah dia mengalahkan sahabatnya. Maka bila mana Allah panjangkan umur kita, dia akan merupakan nikmat besar. Semoga itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat kita. Al-ikhwatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhwat sekalian, kita akan membaca insyaallah taala, kita akan membicarakan beberapa tema. Semoga Allah mudahkan memotivasi kita untuk menyambut tahun ini dengan baik. Pertama tentang keutamaan puasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam agama kita puasa itu memiliki keutamaan secara umum dan secara khusus adalah puasa Ramadan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan orang-orang berpuasa ini. Allah Jalla wa Ala akan memberikan bagi mereka ganjaran pahala ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, ampunan yang besar. Allah menyebutkan sejumlah amalan-amalan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafina wal hafidina furujahum wal hafizat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Allah menyebutkan sejumlah bentuk keutamaan amalan-amalan bagi pelakunya. Allah mengatakan sesungguhnya setiap kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimat yang wanita, yang mukminin laki-laki maupun mukminat yang wanita, al-qanitin wal-qanitat yang patuh-patuh dari golongan laki-laki dan wanita, yang jujur dari laki-laki dan wanita, yang sabar dari laki-laki dan wanita, yang khusyuk dari laki-laki dan wanita, yang membenarkan segala macam yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan, laki-laki maupun perintah, ya maupun wanita, wal as-saimin dan yang berpuasa laki-laki maupun wanita. Wal-hafidina furujahum, yang menjaga kemaluannya laki-laki maupun wanita. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, yang banyak berzikir kepada Allah laki-laki dan wanita. Kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Ini keutamaan puasa di antara ibadah-ibadah lainnya, Islam, iman, khusyuk, tunduk, sabar, ya, jujur, banyak berzikir, menjaga kemaluan. Ini adalah orang-orang yang menjanjikan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Allah mengatakan dalam ayat-ayatnya tentang keutamaan puasa secara umum, kata Allah, wa tasumu khairun lakum. Sekiranya akan berpuasa itu yang lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, bila mana kalian mengetahui. Di antara bentuk keutamaan puasa adalah merupakan perisai seorang tameng, penjaga, pembatas, pelindung dari neraka. Secara umum, ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
Ya ma'syarasy syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija', kata Nabi SAW. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah, menikahlah. Sesungguhnya itu lebih baik untuk mensucikan pandangan mata, dapat mensucikan kemaluan. Dan yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah merupakan perisai baginya dari syahwat yang tak dapat terlampiaskan. Dengan jalan yang halal, gantinya adalah berpuasa. Ya. Kemudian dia adalah perisai dari neraka, kata Nabi, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 khalifah. Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah, di jalan Allah, berpuasa karena Allah ikhlas, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu. Apa balasannya? Illa ba'adallahu bidzalik wajhahu, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka yang jaraknya sejarak 70 khalifan, 70 tahun. Kata Nabi lagi, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa adalah perisai yang akan menjauhkan seorang daripada api neraka. Ya. Bahkan dalam istilah man shama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, jarak Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan. Allah akan jadikan antara jalan api neraka itu ada paling besar yang menghalangi dia dari api neraka. Yang besarnya paling tersebut kama bainas samai wal ardh, sejauh langit dan bumi. Allahu Akbar. Dan puasa sebab masuk surga secara umum. Ya. Pernah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan, adkhulu bihi jannah, yang amalan tersebut bila mana aku lakukan aku masuk surga. Qala alaika bis-shawm, kata Nabi, hendaklah engkau berpuasa. La mithlahu, tidak ada yang dapat menandingi puasa. Bahkan orang berpuasa diberikan ganjaran yang tidak dapat dihingga. Setiap amalan ini dipergandakan menjadi 700 lipatan, dari 10, 100, 700. Puasa tidak terhingga. Dan orang-orang yang berpuasa dianggap adalah orang-orang yang bersabar. Dan orang yang bersabar diberikan ganjaran yang tak terhingga. Dalam puasa ketiga kesabaran, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, itu berpuasa. Yang kedua, sabar menjauhi segala perkara Allah ketika berpuasa. Sabar tidak mencampuri keluarganya, sabar tak makan, tak minum halal halal. Ya, benda tersebut diberi dengan harta yang halal, tapi Allah uji dia menjadi haram. Yang sangat di siang Ramadan. Yang ketiga, sabar dengan segala macam bentuk perkara-perkara tak disukai manusia. Orang lapar tak suka, berat, tapi dia bersabar. Karena itulah puasa membuahkan ganjaran yang tiada terhingga. Bersabda Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, itu puasa untukmu semata. Karena dalam amalan anak Adam, orang mudah mengamalkan amalan dan dia tak berniatkan Allah, ria. Bersedekah gampang terkontaminasi dengan ria. Salat terhinggapi dengan ria. Tapi puasa luar biasa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah puasa ini benar-benar Allah katakan ini untukku semata. Yang lain boleh jadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa najzi bihi, karena itu aku akan yang memberikan baginya ganjaran khusus. Wasyamu junnah, puasa itu perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalaulah salah seorang sedang berpuasa, fala yarfas, jangan ketika puasa dia itu melakukan perbuatan rafas, perkataan rafas. Rafas adalah perkataan, perbuatan yang akan menjerumuskan seseorang kepada jima, itu rafas.
Ya, jangan dia melakukan wafat. Wala yaskhab, jangan dia marah-marah, emosi, teriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun, bila mana ada orang mencelanya, ngajak dia berkelahi, atau qatalahu falyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni mur'un sha'im, aku ini sedang berpuasa. Aku akan tahan amarahku, tahan jiwaku, aku akan sabarkan karena aku tak berani kepada dirimu, tapi aku berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi dia Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La khalufu fami shaimi atyabu indallah, sungguh mulut yang berbau dari orang berpuasa. Bagi manusia itu tak senang orang bau mulut, tapi karena ketaatan kepada Allah, maka Allah menyenanginya. Atyabu indallah, itu bagi Allah lebih harum min rihil miski, daripada wangi kesturi. Kesturi adalah minyak yang terambil daripada hewan yang bernama kijang. Ada cairan tertentu yang didapatkan dari kijang, itu luar biasa wanginya. Namun mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari wangi kesturi. Orang menilainya bau, tapi bagi Allah itu karena ketaatan kepadanya lebih harum. Di hari kiamat Allah akan buat bau mulutnya ketika berpuasa dunia menjadi lebih harum dari wangi kesturi. As-sa'imi farhatani yaf'aluhuma, yang berpuasa akan bukan dua waktu dia bersenang-senang. Dua waktu tersebut kapan? Pertama, idza afṭar, ketika dia berbuka. Jemaah sekalian, lihatlah ketika orang mau berbuka senang, tak ada yang susah, semua senang, kemana-mana cari makanan, mana-mana penuh, hidangan-hidangan, sibuk menyiapkan makanan, mau berbuka puasa, senang, puasanya sampai. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi, kapan dia berjumpa Tuhannya. Kalau dia mati nanti, dia akan bergembira, senang. Kenapa? Dia berjumpa dengan Tuhannya. Kata Allah dalam hadis kursi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang berpuasa itu meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya, semua karenaku. Karena Allah, kita diuji Allah dengan berpuasa, kita siap. Meninggalkan istri, makanan, minuman, apapun juga yang membatalkan puasa. Siap menimba najibih, puasa itu adalah merupakan milikku, untukku, aku akan berikan baginya ganjaran. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dipertandakan minimalnya 10. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, di hari kiamat, puasa yang dilakukan berupa amalan ini akan menjadi sebab pemberi syafaat. Kita butuh sekali bantuan di hari kiamat, jemaah sekalian. Dalam beberapa keterangan daripada tafsir salaf as-salih, di hari kiamat setiap orang itu akan menemui masing-masing orang terdekatnya. Suami menemui istri, wahai istriku, bagaimana aku bagimu? Wahai suamiku, engkau adalah orang yang paling baik bagiku. Wahai istriku, pada hari ini aku takut jangan-jangan aku tergelincir masuk neraka. Sudahkah kiranya kau berikan kepadaku sedikit daripada kebaikanmu? Semoga aku beruntung. Kata saya siapa? Mohon maaf Bang, apa yang aku takutkan itu juga yang aku takutkan. Hari ini aku tak bisa memberikan apapun untuk aku. Luar biasa. Datang seorang tua kepada anaknya, bagaimana aku berumur? Wahai ayahanda orang paling terbaik bagiku. Wahai putraku, wahai anakku, aku takut jangan-jangan tergelincir ke neraka. Berikan aku sedikit daripada kebaikan. Dia katakan, ayahku, apa yang ayahanda takutkan itu pula aku takutkan demi Allah. Aku tak bisa memberikan sedikit pun kebaikan kepada ayahanda. Yauma yafirul mar'u, disinilah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu setiap orang daripada saudaranya, wa ummi wa abi, dari ibunya, daripada ayahnya, wa sahibatihi wa banihi, lari daripada istrinya, lari daripada anak-anaknya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Maka di antara yang memberikan syafaat bagi seorang adalah
Apa? Puasa. Ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaum al-qiyamah." Puasa dan Quran yang kita baca, Quran yang kita amalkan, kedua-duanya akan memberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Yaqulu siyam, amalan puasa tersebut berkata, amalan kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, Tuhan, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata." Dulu di dunia aku menahan dia untuk makan, minum, syahwatnya aku tahan. Fasyafi'ni fi ya Tuhanku, berikanlah syafaat untuknya melaluiku. Berkata juga Tuhan, mana'tuhu an-nawma bil-lail, ya Rabb, dahulu ketika di dunia aku menahan dia tidur di malam hari, dia sibuk membacaku. Fasyafi'ni fi, berikanlah untuknya syafaat. Qala fa yusyafi'ani, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, dua-duanya pun memberikan syafaat kepada pendirinya. Allah Akbar. Kalau kita perhatikan betapa pentingnya puasa, sehingga Allah menjadikan puasa ini adalah merupakan pengganti sebagian daripada perbuatan-perbuatan dalam agama kita ini yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk kafarat. Misalnya orang pergi ihram, rambutnya dia cukur karena ada kutu, ketika itu dia harus membayar dam. Kalau tak mampu membeli seekor kambing, digantikan dengan puasa 3 hari. Subhanallah. Orang yang melanggar mencampuri keluarganya di siang hari, kafarannya dengan berpuasa 2 bulan. Banyak dalam agama kita orang yang mengatakan istrinya bagaikan ibunya, "Anti alayka dhahri ummi." Engkau haram bagiku mencampurimu sebagaimana haramnya bagiku ibuku. Punggungmu haram bagiku bagaikan punggung ibuku. Manakala ingin kembali ke istrinya, wajib berpuasa 2 bulan, namanya zihar. Orang yang berburu ketika ihram, berburu di tanah haram, tak bisa dia menggantikan dengan kemudian puasa. Jadi banyak amalan-amalan agama kita ini diganti dengan puasa. Subhanallah. Jemaah ini melihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara umum di surga itu ada surga khusus yang pintunya bernama pintu apa? Ar-Rayyan. Rayyan itu dari kata-kata rawiya yarwa. Rawiya yarwa adalah orang yang minum kenyang. Minum sampai kenyang, kasarnya rawiya yarwa. Rawi itu minum sampai kenyang. Ar-Rayyan adalah pintu bagi orang-orang yang tak akan pernah dahaga. Selama-lamanya pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Di surga itu ada pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun, akan masuk melalui pintu ini semua orang-orang yang berpuasa di hari kiamat, yaumul qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tak boleh masuk kecuali orang-orang yang rajin berpuasa. Wa idza dakhalu ughliq, kalau sudah masuk semua mereka, pintu ini akan digembok, dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak bisa lagi masuk siapapun. Allahu Akbar. Fa idza dakhala akhiruhu ughliq, yang paling terakhir masuk itu tutup pintu. Waman dakhala syarib, yang masuk dia akan minum. Waman syariba lam yadma abada, yang minum dari air yang terdapat dalam surga raya tak akan pernah dahaga selama-lamanya. Inilah sejumlah daripada keutamaan berpuasa di bulan, berpuasa secara berkhatibillah. Kita akan pindah kepada keutamaan puasa Ramadan dan keutamaan bulan Ramadan. Subhanallah. Ramadan adalah bulan yang paling utama di antara seluruh bulan. Mengapa paling utama? Karena bulan tersebut bulan turunnya Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran akan menjadi paling utama. Saya ulangi lagi, segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran, kuat hubungannya, akan menjadi yang paling utama.
Malaikat yang paling utama adalah malaikat siapa? Mengapa paling utama Jibril? Dia membaca Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling utama adalah Rasul. Mengapa? Karena dia dibacakan di dalam dadanya Quran. Malam yang paling utama adalah mengapa? Karena malam itulah diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara kontas dulu. Barulah dari Baitul Izzah dari langit dunia ini diturunkan secara perlahan-lahan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka bila mana kita ingin mulia, kita akan mulia dengan Al-Quranul Karim. Berkata Rasulullah, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Allah mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran ini. Allahu Akbar. Di hari kiamat orang akan naik tangga daripada tangga-tangga surga sesuai dengan tingkat berapa banyak dia membaca Quran, mengamalkan kandungannya. Kata Rasulullah, Allah mengatakan kepadanya, "Iqra wartaqi." Baca, naik bertingkat terus. Allah. Ini kitab yang banyak kita tinggalkan. Kita sudah sibuk dengan medsos kita, sibuk dengan macam-macam. Allah musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Jemaah dimana oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Ya, mencoba ke Ustaz. Dibelenggu setan-setan, tapi kalau ada maksiat, jawabannya bahwasanya kemaksiatan itu sebagian datang daripada godaan syaitan. Ya, sebagian maksiat karena keburukan jiwa manusia. Kata Allah, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa senantiasa menyeru kepada keburukan. Tapi syaitan-syaitan yang pembangkang Allah SWT terbelenggu. Mereka tak bisa dikuasai pada hari berpuasa Ramadan. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis beliau, "Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan." Awal malam Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin, akan dibelenggu syaitan-syaitan dan para pembangkang dari golongan jin. Wa ghulliqat abwabun nar. Awal malam puasa ditutup Allah semua pintu-pintu neraka. Neraka jemaah sekalian telah ada, surga pun telah ada. Ketika tiba Ramadan, Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, enggak dibuka pintu neraka satu pun. Berapa jumlah pintu neraka? Kita tahu. Pintu neraka berapa jumlahnya? 809. Hah? 7. Pintu neraka 7. Kata Allah, "Laha sab'atu abwab." Neraka itu punya pintu 7. Kalau surga 8, karena rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Pada malam Ramadan, awal Ramadan ditutup semua pintu neraka, tidak ada dibuka. Wa yunadi munadin, karena itu diserulah penyeru daripada malaikat yang Allah perintahkan, "Ya baghiyal khair, aqbil." Orang-orang yang ingin kebaikan, ini kesempatan, maju kalian, gaspol. Aqbil, gaspol. Subhanallah. Banyak-banyak beramal ibadah, aqbil. Engkau yang sudah biasa berbuat baik, kalau masuk Ramadan tambah lebih baik, aqbil. Nabi itu dikatakan karihil mursalah, betapa baiknya Nabi SAW, betapa sempurnanya kebaikan Nabi. Tapi bila masuk Ramadan, bertambah-tambah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya baghiyal khairi aqbil, orang-orang yang bisa berbuat baik, gaspol, jangan lagi berlambat-lambat. Ini kesempatan. Ini musim-musim yang langka, setahun sekali, yang lewat selesai. Allahu Akbar. Ya. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Orang yang biasa berbuat buruk,
yang biasa meninggalkan sholat, yang biasa berbuat maksiat, rem. Jangan gas lagi, berhenti, bahaya. Subhanallah. Jangan sampai masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Masuk Ramadan, kemudian keluar Ramadan, dia tidak masuk surga. Itu orang paling merugi. Allahumma. Nabi pernah mendoakan amin, amin, amin di tengah-tengah mimbar. Saat bertanya Rasulullah, mengapa Anda katakan amin? Di antara 3 doa Nabi, Nabi mengatakan, Jibril membisikkan kepada beliau, ya Muhammad, siapa yang masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan keluar, sementara dia tidak diampuni Allah SWT, dijauhkan daripada rahmat Allah, dimasukkan ke dalam neraka, katakan amin, bukan katakan amin. Yang paling celaka adalah Ramadan selesai, hari raya datang, dia tidak diampuni Allah SWT. Nasallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah, "Walillahi utaqa'u minan nar." Allah janji akan memberikan kemerdekaan dari api neraka, kebebasan daripada api neraka. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Siapa yang berbuat baik ketika Ramadan, terkhusus yang berpuasa Ramadan. Wadzalika, dan hal itu kullu lailin, setiap malam. Setiap malam Allah akan katakan si fulan masukkan ke surga, si fulan masukkan ke surga. Semoga nama kita ada Allah sebutkan di antara nama-nama tersebut. Ikhwati fillah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana saya katakan, sebagian kita mungkin tahun lalu masih bersama-sama kita Ramadan tahun ini dia nggak sama kita lagi. Ya, maka berdoa kepada Allah SWT, sampaikan kita kepada bulan Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara utama Ramadan adalah malam Lailatul Qadar yang kata Allah khairun min syahr, lebih baik daripada bulan. Allah tentukan bila mana kita mendapatkannya. Dan siapa yang mendapatkannya? Siapa yang bersungguh-sungguh di malam-malam yang Allah SWT tentukan 10 terakhir bulan Ramadan, lebih khusus fil awtari minha, di malam-malam yang ganjil daripada malam tersebut, dia akan memperoleh Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Apapun ibadah yang kita lakukan malam hari itu, jadi pertandakan menjadi berapa tadi? 1000 bulan, sekitar 83 tahun lebih. Subhanallah. Kalau Allah panjangkan umur kita sejak kita balik, usia kita 15, 13, Allah beri kita 60 tahun, Allah beri kita umur 70 tahun, 40 tahun, kalikanlah dengan subhanallah 83 tahun. Itulah panjangnya usia kita dalam kebaikan. Orang-orang dahulu panjang-panjang usianya, jemaah sekalian. Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya saja 950 tahun. Umur umat kita pendek-pendek. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina as-sab'ina ma baina as-sittina ila 70. Qalla man jawaza dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang-jarang yang melewati usia ini. Ustaz bertanya, siapa yang usianya di atas 70 angkat tangan? Gak ada. Yang umurnya 75 gak ada. Ada kan? Sedikit yang lewat ke 70. Siapa yang udah 60 angkat tangan? Masya Allah. Alhamdulillah. Umur kita maksimal antara 60 ke, tapi Allah rahmatnya setiap tahun Allah turunkan Lailatul Qadar, dipergandakan menjadi 83 tahun. Allahu puasa yang tak sama dengan kita. Ya. Sebagaimana mengatakan rukun Islam yang 5 ini, semua umat Islam kita juga diperintahkan mengerjakannya. Syahadat diperintahkan. Tentunya setiap umat bersaksi dengan nabinya. Salat, setiap umat diperintahkan salat. Zakat, setiap umat diperintahkan zakat. Apa kata Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam? Ya. Wa ja'alani warakan aina ma kuntu wa awsani bis salati
Wa zakati ma dumtu hayya. Allah perintahkan aku untuk salat dan zakat. Puasa karena kutiba alladhina min qablikum sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apalagi yang belum. Haji pun Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Terdapat keterangan dalam beberapa riwayat sahih, Nabi mengatakan seolah aku melihat Nuh sedang bersiap-siap berangkat menuju Baitullah Al-Haram. Nabi Ibrahim haji enggak? Haji. Nabi Ibrahim pertama kali perintahkan agar orang berbondong-bondong datang haji. Rukun Islam yang 5 Allah wajibkan kepada setiap umat walaupun berbeda-beda ketentuannya. Salat kita berapa kali sehari semalam? 5. Salat Bani Israil tak sah. Ketika Nabi naik mi'raj ke atas dan mengambil perintah salat, dilangitkanlah masa ketujuh jumpa Musa. Berkali-kali Nabi disuruh Musa irji ila rabbika fas'alut takhfif. Naik ke atas lagi, bilang Tuhanku, minta keringanan. Dapat balautu Bani Ibrahim, Bani Israil. Aku sudah tes Bani Israil. Mereka lebih besar tubuhnya, lebih panjang umurnya. Mereka enggak kuat. Kurang dari 5 pun mereka enggak kuat. Minta kepada Tuhanmu keringanan. Berarti mereka juga ada kewajiban, tapi beda. Ya, yang sama, ikhwati fillah. Dalam agama kita rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan semuanya ini berlaku bagi semua umat. Beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. 3 hal ini semuanya wajib sama semua. Cuma dalam syariatnya berbeda-beda. Hanya tadi pelaksanaannya. Jadi wajib. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dialah bulan Ramadan. Bulan diturunkan padanya Quran, petunjuk untuk manusia, pembeda, penjelas. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan muncul, maka hendaklah dia berpuasa. Dan hukum asal perintah Allah adalah wajib, sampai ada yang lebih tinggi daripada makna wajib kepada makna mustahab ataupun ibahah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita akan berbicara tentang berbagai macam keutamaan berpuasa di bulan Ramadan ini. Tadi kita bicara tentang keutamaan puasa secara umum. Sekarang Ramadan. Ya, Allahu Akbar. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama yang alhamdulillah, bagaimana caranya kita masuk ke dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah kita harus benar-benar berupaya untuk melihat bulan. Ya, bila mana kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban, hendaklah kita berusaha untuk melihat bulan. Namanya ru'yatul hilal. Jadi maksudnya puasa itu ditandai dengan melihat masuknya bulan. Karena bulan itu berubah-ubah. Ya. Selalu indah mereka bertanya kepada tentang bulan mengapa dia berubah. Sampai kecil menjadi setengah, belum jadi penuh, kemudian berkurang. Ya. Jadi khotifillah dan Allah, hukum yang menjadi puasa adalah kita berpuasa dengan melihat bulan. Kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis Abu Hurairah, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan. Wa aftiru bi ru'yatihi, berbukalah atau berhari-rayalah kalian dengan melihat bulan. Muncul bulan Syawal, kita pun berhari-raya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Jadi yang pertama adalah dengan melihat bulan. Yang kedua, bila mana bulan tak terlihat, kata Nabi SAW, fa in ghumma 'alaikum, bila mana bulan itu tertutup, mungkin mendung, mungkin hujan, tak terlihat, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Yang pertama melihat bulan, jika tak terlihat bulan, yang kedua menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Yang ketiga adalah dengan persaksian. Ada yang menyaksikan dia melihat bulan, kemudian dia ditemukan kepada penguasa,
maka penguasa diperintahkan untuk dipermaklumkan Ramadan sudah datang. Maka kita berpuasa bukan dengan nasi kenul, tapi dengan persaksian orang lain. Ya, sebagaimana pernah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya mempersaksikan bulan Ramadan. Kata Ibnu Umar, "Qara'an nasu al-hilal." Orang-orang berusaha untuk melihat hilal. Maka aku melihatnya. Kulapan kata Nabi SAW, maka Nabi perintahkan agar orang-orang berpuasa. Jadi kita berpuasa dengan kesaksian seseorang. Ya, dan para ulama berselisih berapa jumlah yang bersaksi yang wajib. Satu orang pun bersaksi dia melihat bulan dan orang yang terpercaya amanah, pemerintah mengakuinya, maka dengan itu ditetapkan puasa Ramadan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, hukum yang kedua adalah berkaitan dengan berpuasa di hari yang diragukan, namanya Yaumul Syak. Kalau kita sudah berada pada 29 Ramadan, 29 Sya'ban, 30 Sya'ban, 28 Sya'ban, ini hari-hari yang dikhawatirkan jangan-jangan masuk Ramadan. Maka Nabi yang mulia memerintahkan kita untuk menahan diri untuk tidak berpuasa. Di antara misi agama kita ini adalah ajaran agama kita. Agama ini membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka harus dibedakan mana puasa wajib dengan puasa yang sunnah. Bila mana orang tetap berpuasa pada tanggal 28, 29, 30, jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Ya, dia mengira puasa sunnah padahal masuk Ramadan. Karena itulah kita perhatikan dalam sholat, supaya beda antara sholat sunnah, sholat yang fardu, maka kita disuruh setelah sholat fardu untuk apa? Berzikir. Tidak boleh kita langsung sholat sunnah. Berzikir terlebih dahulu. Imam untuk membedakan dengan fardu dan sunnah selepas sholat, dia menghadap ke makmum dan berzikir menghadap ke makmum untuk dapat dibedakan ini sholat fardu, ini sholat sunnah. Karena itulah kata Nabi SAW, la taqaddamu Ramadhan bi shaumi yaumin wa la yaumin. Janganlah kalian lebih dahulu mengerjakan puasa 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Boleh? Tidak boleh, kecuali illa rajulan yasumu shauman falyasum, kecuali bila mana dia sudah terbiasa puasa. Misalnya itu hari Senin, itu hari Kamis, dia biasa puasa di Kamis, maka nggak mengapa bagi dia. Yang tak biasa berpuasa maka jangan. Ya, ini namanya adalah berpuasa di hari yang diragukan. Boleh ikhwatifillah yang dijaga subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, yang berkaitan dengan puasa Ramadan, bahwasanya dalam berpuasa Ramadan ini dan setiap puasa wajib, maka kita wajib memasang niat di malam harinya. Malam hari maksudnya sampai sebelum terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar enggak malam hari lagi namanya. Ya, sebelum terbit fajar namanya sahar. Orang yang makan sebelum fajar namanya makan sahur. Ya. Waktunya namanya sahar. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar sebelum terbit fajar. Jadi khawatirlah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin puasa Ramadan wajib bagi dia untuk memasang niat di malam hari dan tempat niat dalam hati, bukan dengan dilafazkan. Berkata Nabi kita, man lam yujbi' as-siyama min al-laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tak memasang niat berpuasa di malam hari untuk puasa Ramadan, maka tidak ada baginya puasa. Ya, maka wajib bagi setiap orang malam harinya memasang niat bahwa dia akan berpuasa besok hari. Dan sebagian ulama membolehkan seorang memasang niat untuk puasa sebulan penuh, kemudian dia perbaharui setiap malam harinya. Artinya bila mana sudah pasang niat sebulan penuh, kalau anda kata dia ketiduran, ketika bangun sudah terbit fajar, tidak ada masalah, lanjutkan dengan puasa. Ya, adapun puasa-puasa sunnah berbeda. Puasa sunnah boleh jadi terlambat. Nabi yang mulia SAW kalau dia pulang ke keluarganya bertanya, hal innakum ta'am, anda bisa dimakan. Isinya mengatakan, tak ada Rasulullah, kata Nabi, idan ini mau usahaim, kalau itu aku berpuasa. Ini puasa sunnah, boleh menyusul dia. Sudah sampai jam 10 kita nggak makan pagi. Akhirnya kita bilang, daripada aku
ini yang terlambat makan, bagus aku puasa sekalian, boleh. Tapi untuk puasa wajib seperti Ramadan, puasa nadar, ya, puasa kafar wajib ini harus dipasang di malam hari. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian seperti fidah Rasulullah, kapan kita itu berpuasa? Waktu puasa tadi dapat sejak kapan? Yang jelas 1 bulan Ramadan. Tapi kan 1 bulan bukan 24 jam. Berpuasa diwajibkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, itulah waktu berpuasa. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatu." Dan disampaikan dihalalkan untuk kalian di malam-malam hari di bulan puasa untuk mencampuri sisi kalian. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu," makanlah kalian, minumlah kalau sudah tiba malam. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai datang terang jelas bagi kalian munculnya benang-benang putih karena terbitnya fajar, daripada hilangnya benang-benang hitam karena perginya malam. Jadi puasa dimulai daripada terbitnya fajar, dan ketika itulah subuh masuk. Jadi imsak kita untuk berpuasa kapan imsaknya? Ketika tak fajar terbit. Kalau kau mendengar muadzin menggunakan adzan subuh dan muadzinnya enggak terlambat adzannya, tetap pada waktunya, maka itulah tanda untuk memulai apa? Puasa. Jadi kalau 10 menit sebelum adzan masih boleh makan, boleh. 5 menit Ustaz, boleh. Udah adzan Ustaz, kalau kau sedang makan qadar Allah, kau dengar adzan yang sedang kau makan itu sempurnakan setelah itu berhenti. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mendengar adzan, maka ya Rasulullah, ini bagaimana? Kata Nabi, lanjutkan sekedarnya, bukan kita banyak-banyak. 1 piring tambah lagi 2 piring, tidak usah lanjutkan. Jangan gas full ini, sekedar berhenti cepat. Ya. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Kata Allah, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Malam itu kapan mulainya? Dengan tenggelamnya matahari. Kalau andai kata sudah tenggelam matahari, maka itulah waktu untuk berbuka puasa, dan jangan ditunda-tunda. Kalau sudah tenggelam silakan berbuka. Allah nggak suka menunda-nunda puasa. Dan dalam agama kita sahur dianjurkan untuk dilambatkan. Jarak antara sahur Nabi dengan waktu salat subuh dengan salat subuh di Nabi sekitar 50 ayat. Maka jangan kita malam hari jam 12 sahur. Malas aku bangun pagi telah hantam jam 12. Ini menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akhirus sahur." Umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Makna menyegerakan berbuka bukan kita lebih dulu berbuka sebelum tenggelam matahari. Menyegerakan berbuka ketika matahari tenggelam, langsung kita berbuka. Ya, ketika terbit fajar langsung kita imsak. Itulah waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Antara bentuk rahmat Allah, walaupun sebelum kita berpuasa sebenarnya tidak sebulan. Kita berpuasa hanya sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. Di antara hikmah dan rahmat Allah, puasa hanyalah sekedar menunda makan siang. Puasa itu hakikatnya hanya menunda satu makan. Apa? Kan siang aja yang kita tunda. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Apalagi dari sisi kesehatan, kita berpuasa luar biasa. Dibahas oleh para pakar-pakar kesehatan tentang keutamaan puasa, pentingnya puasa bagi tubuh kita ini. Usus besar, perut besar, yang terus bekerja, butuh istirahat. Subhanallah. Banyak dan keutamaannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi itu ketika puasa memerintahkan dua muadzin untuk memandangkan adzan. Yang satu namanya Bilal, yang kedua namanya Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi yang mulia sallallahu ya, la yaghurrannakum adzanu Bilal. Kalian jangan tertipu kalau Bilal memandangkan adzan, jangan tertipu. Maksudnya kalian jangan kira itu sudah terbit fajar, enggak, itu belum. Makan tidur silakan, sahur silakan, yang mau salat malam silakan. Tapi kalau kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum, fa idza adzana Ibnu Ummi Maktum, kalau Ibnu Ummi Maktum memandangkan azan dan dia enggak akan memandangkan azan kecuali telah dikatakan kepadanya asbahta subuh, maka amsiku, hendaklah kalian menahan. Ini ketentuan berpuasa Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita itu dianjurkan, sebagian ulama mewajibkan sahur, tapi jumhur mengatakan sahur itu sangat dianjurkan, maka jangan tinggalkan sahur. Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya makan sahur itu membawa keberkahan. Ya, dan jangan tinggalkan. Kata Nabi ada 3 hal yang menjadi berkah jemaah. Ya, bersama-sama itu mengandung keberkahan. Berpecah belah mengandung kesialan. Pertama berjamaah, yang kedua makanan berkuah itu berkah. Karena makan berkuah bisa bagi orang banyak. Yang ketiga makan sahur. Kata Nabi SAW, al-barakatu fi thalathatin, ada keberkahan pada 3, pada berjamaah, pada makan yang berkuah, dan pada makan sahur. Subhanallah. Bahkan puasa kita menjadi puasa yang spesial, berkah, menjadi puasa orang-orang sebelum kita, karena ahli kita mereka nak makan sahur. Ini puasa kita istimewa. Kata Nabi, fasuma baina siyami wa siyami ahli kitabi ratus sahur. Beda puasa kita sama puasa mereka kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasara, adalah pembedanya makan sahur. Mereka enggak sahur, kita makan sahur. Subhanallah. Ya. Kemudian di antara keutamaan sahur puasanya Allah SWT berjanji malaikat-malaikat senantiasa akan mendoakan orang-orang yang makan sahur. Ya. Tapi nggak usah teriak-teriak sahur-sahur ya, pukul-pukul kentongan, ribut-ribut. Ya. Sekarang kalau sahur di banyak masjid-masjid teriak ya. Kadang-kadang anak-anak ketakutan dengar suara dan mengerikan. Anak saya dulu ketika kecil, kalau takut dengar suara sahur dari mikrofon masjid, takut banget. Ya. Jadi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru aklatu barakah. Makan sahur adalah makan yang membawa berkah. Makna makan yang membawa berkah, apa yang kita makan ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Itu makna keberkahan. Ya. Fala tad'uhu, jangan tinggalkan makan sahur walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Kalau enggak ada yang mau dimakan, meskipun hanya seteguk air, minumlah. Bersahurlah meski dengan seteguk air. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Karena kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur. Makna salawat Allah untuk orang-orang yang makan sahur adalah Allah memuji mereka di golongan para malaikat-malaikat sana. Ya. Makna malaikat-malaikat bersalawat untuk orang makan sahur adalah malaikat mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa yang paling baik kita jadikan makan sahur? Yang paling baik adalah kurma. Kalau ada, kata Nabi, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru. Yang paling baik sahur orang mukmin adalah kurma. Siapkan kurma. Beli sejak sekarang kurma, siapkan di rumah masing-masing. Kurma mengandung banyak sekali keberkahan. Ya. Luar biasa keutamaan kurma, seperti billah. Kurma adalah merupakan makanan yang paling baik di antara segala macam bentuk makanan kurma itu. Bahkan pohon kurma banyak sebut dalam Al-Quran. Bahkan Allah memberikan perumpamaan tentang
Perkataan tauhid dengan perumpamaan batang kurma yang kokoh. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini panduan dalam bersahur. Makan ya apa yang bisa dimakan, yang paling baik kurma. Kalau enggak ada apapun enggak ada masalah. Kalau apapun tak ada kecuali minum, maka minum pun enggak ada masalah walaupun satu teguk. Ya. Dan hukum sahur tadi jumhur mengatakan disunahkan, sebagian mengatakan wajib, mengatakan man arada yasum pada atas harbi syai, barang siapa ingin berpuasa hendaklah dia makan sahur, ini perintah. Karena itulah mereka sebagian mengatakan wajib makan sahur. Ada perintah lainnya tasahharu, makan sahur kalian, fa inna fi sahuri barakah. Sesungguhnya sahur itu adalah makan dengan keberkahan. Ini pendapat sebagian ulama, dan tak wajib dia makan sahur. Ya. Kalau dapat jangan kita tinggalkan makan sahur. Ya. Karena diperintahkan itu siapa bagi orang mukmin, apalagi waktu sahur dan waktu sangat manjur mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbuka puasa yang paling utama setelah terbenam matahari, kita berbuka dengan rutub. Apa itu rutub? Rutub kurma yang segar, rutub. Bagaimana termuat dalam surah Maryam, rutuban jadiyya. Uzzi ilaik bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, senggollah pohon kurma tersebut, tusaqit alaiki rutuban jadiyya. Maryam sekedar menyenggol pohon kurma, seketika dengan takdir Allah, maka batang kurma ini menjatuhkan buah kurma yang segar, rutuban jadiyya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka puasa, maka Nabi menganjurkan untuk makan rutub. Kalau andai kata enggak ada rutub, maka barulah kurma kering, bahasa Arabnya tamrun. Ya. Jadi kurma itu namanya kawan sekalian. Kalau dia segar, fresh, namanya rutub. Kalau dia sudah dikeringkan supaya tahan lama, namanya tamrun. Ya. Kalau andai kata dia sudah mulai warna merah, warna kuning, sudah sedikit sepat, namanya balah. Ya, balahun. Ya, di bawahnya lagi namanya busrun, bukan busur ya. Busur lain lagi, tim busur. Maka kalau nggak ada juga kurma, kata sahabat Nabi hasawati bin ma, Nabi pun berbuka hanya dengan meminum ya beberapa teguk air. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa saja yang harus ditinggalkan orang ketika berpuasa? Tentunya meninggalkan segala batal puasa daripada makan, minum, dan yang semakna dengan makan dan minum. Orang yang ke rumah sakit, lama di rumah sakit, kemudian dia diinfus, maka infus itu pengganti makan minum. Orang yang infus maka wajib berbuka puasa, alias batal puasanya. Andai kata itu suntik bukan untuk infus, maka tak apa-apa. Ya, kalau infus batal puasanya. Jadi jemaah yang sebenarnya makan, minum, kemudian apa yang membatalkan puasa? Itu berupa apa? Berjumpa senjatanya, mencampuri keluarga dan kemudian orang dengan sengaja mengeluarkan spermanya, apapun jalannya, ini batal puasanya dan dia berdosa karena dia menodai kehormatan bulan puasa. Ya, dan wajib bagi orang yang mengeluarkan spermanya dengan sengaja di cara Ramadan untuk menggantinya kelak. Ya, berdosa. Ya, dan menggantinya kelak. Tetapi tak ada kafarah baginya. Yang ada kafarah mencampuri keluarganya. Tapi barang siapa yang dia tidur kemudian ketika tidur di siang Ramadan, ya mimpi basah, ini tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya. Ya, subhanallah. Ini perkara-perkara yang dipahami juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada juga perkara-perkara yang merusak puasa, pahalanya habis, tidak ada sisa lagi. Di antaranya adalah maksiat, berkata-kata dusta, berbuat perbuatan sia-sia, berbuat perbuatan rafat. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah,
Laisa siyamu minal akli wasyarab. Puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innama siyamu minal lagwi wa rafath. Puasa kewajiban menahan diri daripada segala perkara sia-sia. Sia-sia apa? Main game itu sia-sia. Nonton itu sia-sia. Pindah-pindah dari Korea ke Bollywood ke Hollywood. Dari pagi sampai siang habis sia-sia. Tak ada lagi pahala puasanya. Ya. Kata Nabi SAW, innama siyamu minal lagwi wa rafath. Apa segala macam perbuatan perkataan yang menjurus kepada jima. Ya. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika, bila ada yang menjahilimu, mengajak engkau berkelahi, mencelamu, faqul inni shaimun, katakan aku sedang berpuasa, aku tak sudi menghadirimu. Kata Nabi, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, siapa yang tak mampu meninggalkan kata dusta, masih dia berkata dusta, masih mengamalkan kedustaan. Ya, masih menipu orang. Puasa tapi nipu orang juga, timbangan dikurangi. Janji palsu, bersumpah palsu. Kata Nabi, siapa yang tak mampu meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, falaysa lillahi azza wa jalla hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka sesungguhnya Allah tak butuh dengan puasanya. Berletih-letih dia tinggalkan makan minumnya, tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Riba, namimah, ini perkara-perkara yang bisa menghabiskan pahala puasamu. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan al-darar, telah berbuka puasa orang-orang yang menderita. Bahaya. Maksudnya apa? Tidak ada lagi dengan puasa. Maka jaga diri kita, kawan-kawan sekalian. Puasa bukan sekedar menahan perut dan menahan syahwat. Puasa juga menahan anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang-orang yang khusus adalah orang yang menahan pandangan matanya dari yang haram, tangannya, telinganya, kakinya, semuanya dia jaga daripada perkara yang haram. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dibolehkan ketika puasa? Dibolehkan ketika berpuasa adalah engkau mandi jinabat ketika fajar telah terbit, tidak ada masalah. Seorang suami istri berhubungan di malam hari, kemudian baru mandi ketika terbit fajar, baru mandi ketika mendengar azan, tidak ada masalah. Puasanya tidak ada masalah. Yang masalah adalah berhubungan intim setelah fajar, itu bahaya, kafarnya bahaya. Kalau anda kata sebelumnya kemudian dia baru mandi setelah fajar terbit, tidak ada masalah. Berkata Ibu Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr wa huwa junubun min ahli, thumma yaghtasilu wa yasum. Nabi itu kadang-kadang masuk fajar dan dia dalam kondisi junub dari keluarganya, maka dia mandi dan kemudian dia tetap berpuasa. Yang dibolehkan dalam berpuasa adalah bersiwak. Bersiwak itu kapan pun dibolehkan. Dan siwak adalah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mewajibkan. Kalau enggak menyulitkan, akan Nabi wajibkan kita bersiwak. Bagaimana dengan sikat gigi? Sikat gigi pengganti siwak dibolehkan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan diusahakan kalau udah siang hari, udah sore hari jangan lagi pakai pasta, cukup dengan sikatnya saja. Itu ijtihad daripada mereka. Kalau siwak yang memang betul-betul batang dari kayu, namanya kayu Arab, itu boleh kita kapanpun juga dan bagus. Siwak itu akan menghilangkan bau mulut, menghilangkan banyak bakteri di mulut dan seterusnya. Subhanallah. Kata Nabi, siwak maqharatan lil fard, maqdatan lil rabb. Siwak itu mensucikan mulut, membuat Allah Subhanahu wa taala kita. Kemudian yang boleh kaum muslimin adalah berkumur-kumur, al-madmadatu wal istinsyaq, memasukkan air hidup tapi sekedarnya jika wudu sedikit kemudian keluarkan. Nabi mengatakan balighu fil istinsyaq illa takunu sahiban. Silakan kalian berusaha menyempurnakan istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Menghirup air ketika wudu ke dalam hidung. Sempurnakan, kecuali kalau sedang berpuasa sekedarnya saja. Berkumur-kumur tidak ada masalah. Ya.
Kemudian kadang-kadang orang Ustaz, bagaimana kalau menelan ludah Ustaz? Menelan ludah itu nggak dianggap minum, kecuali kalau ludah ketuangkan ke dalam gelas, minum itu baru minum, baru batal puasanya. Sebagian orang menganggap, bahaya dia menelan ludah batal. Bentar-bentar buang ludah dia, bentar-bentar buang ludah. Maka orang yang menelan ludahnya itu nggak dianggap minum. Ludah ini nggak akan pernah mengering dari lisan kita. Kalau mengering, matilah kita. Di bawah lidahnya ada beberapa lubang yang mengeluarkan terus-menerus air liur membasahi lidah. Ya, maka jangan kita kalau berlebihan. Bentar-bentar ludah kenapa? Anjing, batal puasa, nggak ada masalah. Ya. Gimana sampai keluar-keluar telinga, yang masukkan tangan ke lubang hidung, ini semuanya nggak ada masalah. Yang dilarang kamu masukkan apapun cairan yang sampai ke dalam rongga perutmu dari 3 jalan, dari hidung, dari mulut, dari telinga, itu dilarang. Ya, oleh karena itu seorang ulama mengatakan lebih berhati-hati kalau anda ketika berpuasa kita nggak usah masukkan apapun obat-obatan cairan ke mata, ke hidung, karena akan sampai kepada rongga. Ya. Kemudian kawan-kawan sekalian, ada orang yang dia itu kadang-kadang dimasukkan makanan tapi nggak melalui mulutnya, tapi dari misalnya dari lambungnya, ini dianggap juga tetap apa? Batal puasanya. Karena dia semakna dengan makan. Subhanallah. Bagaimana kawan sekalian tentang hukum memeluk istrinya ketika berpuasa? Kalau sekedar memeluk aja nggak ada masalah. Tapi tiap orang harus mengalah dirinya, jangan sampai akhirnya berkelanjutan sampai akhirnya dia mencampuri istrinya. Oleh karena itulah ketika datang pemuda bertanya kepada Nabi tentang hukum memeluk istri, mencium istri, kata Nabi jangan. Ya. Kata dia, dan dia masih muda, ya Rasulullah, uqabbilu an sahib, boleh mencium istri belum berpuasa? Kata Nabi, lah, tak boleh. Setelah itu datang orang tua, dia bertanya kepada sama, ya Rasulullah, boleh mencium istriku? Kata Nabi, na'am. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, kami bisa memandang. Yang pertama tak boleh, yang kedua boleh. Kenapa demikian? Nabi melihat yang muda ini bahaya, kalau dibolehkan nanti jebol dia. Yang tua ini aman. Ya. Lalu ketika ditanyakan kata Nabi, inna syaikha yamliku nafsahu. Orang tua itu mampu menahan dirinya, yang muda bahaya. Ya, subhanallah. Apalagi ketika nikah di zaman Ramadan, jauh-jauh daripada istrinya. Ya, baru-baru nikah jauh-jauh jadi dekat-dekat. Ya. Kemudian hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa adalah merasa makanan bagi orang yang sedang masak dengan ujung lidahnya, tidak ditelan untuk menandakan ini sudah hasil atau tidak. Dengan ujung lidah sedikit rasakan. Kalau terpaksa memasak untuk banyak orang, daripada rusak semua makanan, bahaya orang tak bisa makan, keasinan atau tak ada garam, maka dibolehkan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan. Ya. Sebagian pendapat dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'. Kenapa dia merasa sedikit makanan seperti cuka dan lain-lainnya? Maka halaqah selama tak masuk kerongganya dibolehkan. Ya. Bagaimana memperbekam? Para ulama berbeda pendapat tentang berbekam. Sebagian mengatakan tak boleh, sebagian mengatakan yang tak boleh itu sudah termasukkan. Tapi yang lebih berhati-hati, janganlah berbekam ketika berpuasa, karena akan berpuasa akan mengeluarkan darah, akan membuat engkau menjadi kelaparan, lebih dahsyat kelaparannya. Jangan-jangan terbunuh, dehidrasi, tidak sanggup. Ya. Kemudian, hal-hal yang membolehkan ketika Ramadan adalah misalnya bercela. Ya, nggak ada masalah bercela. Ya. Ada masukkan cairan ke mata, misalnya matanya memerah. Para ulama mesti sebagian mengatakan tidak ada masalah, insyaallah berkah. Ya. Kemudian yang dibolehkan adalah kita mandi, mengeluarkan air di atas kepala kita, tidak ada masalah. Yang nggak boleh mengeluarkan air ke dalam mulut kita. Kalau ke atas kepala, ketika puasa itu panas badan, masukkan ke
letakkan air setempat dingin, rasanya ini nggak ada usaha. Ya, mandi nggak ada usaha. Yang penting jangan sambil mandi minum air. Subhanallah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keringanan bagi orang tertentu untuk menjalankan puasa. Dan wajib bagi mereka mengganti puasanya. Siapa mereka? Orang yang musafir. Ya, faman kana minkum maridan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ala safarin, fa iddatu min ayyamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang musafir, mereka diizinkan untuk tidak berpuasa. Sakit apa dia? Sakitnya sakit paru, enggak puasa dia. Kenapa enggak puasa? Katanya sakit boleh enggak berpuasa saja. Maksud bolehnya dia tak berpuasa ketika sakit, yaitu sakit yang bila mana dia berpuasa memperlambat sembuhnya atau membuat drop, dan dari kondisi kesehatannya ini yang membolehkan dia untuk berbuka puasa. Andai kata hanya sekedar flu-flu saja, tetap wajib bagi dia berpuasa. Demikian juga orang yang musafir. Orang musafir diizinkan baginya berpuasa. Meski dia safar naik pesawat, meski dia ke Jakarta 1,5 jam, itu musafir, dia boleh berbuka kalau izinkan. Karena sebabnya adalah safar. Mana yang lebih utama, berbukakah atau kita berpuasa ketika musafir? Jawabannya, apa yang lebih mudah bagimu? Sekiranya kamu mudah untuk melanjutkan puasamu, nanti kau ayam menggantinya setelah di bulan Ramadan, orang makan berpuasa, maka lebih utama bagimu adalah untuk tetap berpuasa. Sekiranya menjadikan engkau berpuasa ketika musafir, medannya berat, jalannya panjang, maka lebih utama bagimu untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian orang yang diizinkan untuk tidak berbuka atau untuk tidak berpuasa, bahkan haram bagi mereka berpuasa adalah perempuan yang terkena halangan haid, nifas. Mereka tak boleh berpuasa, haram berpuasa, tapi ada kewajiban mengganti nanti kapan? Setelah selesai Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, gantilah di bulan yang lain. Kemudian yang dibolehkan tak berpuasa karena ada udzur adalah orang-orang yang telah tua renta, payah berpuasa, atau orang yang sulit untuk diharapkan kesembuhan, maka mereka diizinkan tidak puasa dan tak usah mengganti, cukup membayar fidyah. Berapa besar fidyahnya? 1,3 atau 1,5 kilogram beras. Itu dia fidyahnya tiap hari, berapa yang ditinggalkan. Kemudian yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang hamil atau orang sedang menyusui kalau mereka berat berpuasa, atau membahayakan janinnya atau anaknya kalau berpuasa. Mereka diberikan uzur untuk tidak berpuasa. Dan para ulama pun berselisih apakah mereka wajib mengqadha atau boleh membayar fidyah. Sebagian mengatakan mereka boleh membayar fidyah, tak apalah, tak harus mengqadha. Sebagian mengatakan mereka wajib mengqadha kapan mereka tidak dalam kondisi hamil, tidak dalam kondisi menyusui. Bahkan sebagian mengatakan kalau dia tak berpuasa gara-gara takut atas kesehatan dirinya, jadinya anaknya, ya maka dia mengqadha plus dengan membayar fidyah. Allah Taala. Yang saya lihat dapat diberikan adalah wajib mereka mengqadha kapan mereka tidak dalam kondisi hamil, dalam kondisi tidak menyusui lagi. Ya, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya apa-apa yang dapat dilakukan ketika berpuasa dan siapa yang boleh meninggalkan puasa. Dan tadi sudah kita bahas apa-apa yang meninggalkan puasa, makan, minum, di antaranya adalah memuntahkan diri dengan sengaja. Kalau nggak sengaja muntah nggak apa-apa. Kalau dia muntahkan sengaja batal puasanya. Kata Nabi, man dara'ahu qai'u falaysa 'alaihi qada'un. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, suami yang muntah, dia nggak perlu membatalkan puasanya, nggak perlu mengqadha. Wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang menyengaja bermuntah, siapa yang menyengaja muntah, maka dia
dianggap telah batal puasanya dan wajib baginya untuk berbuka puasa. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin demikian apa yang berkaitan dengan puasa, berbuka puasa. Ya, kita akan lanjutkan dengan persoalan jawab. Mungkin ada waktu sekitar 4 jam dari waktu sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan. 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 Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, apakah diperbolehkan bagi akhwat menjadikan berbuka puasa di masjid sebagai rutinitas dengan tujuan agar bisa mengejar sholat maghrib berjamaah? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berbuka di masjid bagi ikhwan bagi akhwat, maksudnya ada boleh saja selama dia tidak meyakini ada keutamaan yang khusus berbuka di masjid. Ada keutamaan berbuka berjamaah lebih utama dibanding di sini tidak ada. Tapi dia memandang karena kalau ada yang kita berbuka di masjid dia gampang langsung sholat di masjid, lebih khusyuk dia rasa, bisa sholat sunnah, bisa berdoa. Maka tidak kenapa baik laki-laki maupun perempuan itu berbuka di masjid. Tetapi tentunya apa harus tuntas semua kewajiban di rumah. Ya nanti dia berbuka di masjid, maka di masjid ternyata terbengkalai pekerjaan tugas wajibnya di rumah. Kalau ada yang kata sampai melalaikan tugas kewajiban di rumah, mengurus anak, bisa dimandikan anak, mengasuh anak. Gara-gara dia berbuka di masjid, akhirnya anaknya terlantar, terurus, ya mandi dan semacamnya, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya terbengkalai, maka hendaklah dia berbuka di rumah. Ya, dan tetap bagi wanita lebih baik sholatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Lebih utama di rumah, kecuali bila mana memang ada hal-hal yang membuat dia ya harus ke masjid atau lebih utama ke masjid, seperti beli ilmu ada waktu tertentu, datang buru-buru, kala itu lebih utama bagi sholat di masjid karena ilmu yang akan dia ambil. Atau dia merasa sholat di masjid itu lebih khusyuk dibandingkan di rumah, kala itu tak mengapa dia ke masjid. Dan Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masjidillah. Jangan larang perempuan-perempuan untuk pergi ke masjid. Nah, pertanyaan berikutnya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang membayar hutang puasa. Qadarullah, Anda mempunyai riwayat asam lambung, GERD yang sering kambuh. Jadi perut Anda nggak bisa puasa Ustaz. Ana sudah mencoba untuk puasa, qadarullah asam lambung Ana kambuh dan itu bisa berhari-hari sakitnya Ustaz. Apakah boleh Anda membayar fidyah saja Ustaz untuk membayar hutang puasa? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. baik. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Rasul mampu. Bila mana tak mampu dia berpuasa karena sakit asam lambung, dia sudah coba. Ada yang kata dia puasa, masalah lambungnya, dan dia sudah konsultasikan ke dokter-dokter yang mana. Dokter menyarankan untuk tidak berpuasa, maka bagi dia boleh tidak berpuasa. Bila mana tak diharapkan kesembuhan bagi dia, karena sambung sudah akut penyakit lambungnya, maka dia boleh menggantikan puasanya dengan fidyah. Tapi bila mana asam lambungnya masih diharapkan kesembuhan, tunggu ketika sembuh dia ganti nanti. Karena sakit asam lambung itu nggak satu tingkat, satu level. Ada yang dia sembuh, ada yang berat, akut sekali. Itu semuanya kembali kepada pakar-pakar kedokteran, kesehatan dan dirinya. Tanyakan dirimu, Kalau anda yang kata memang tak mampu, dia sudah berusaha, bertakwalah semampu, ganti dengan fidyah. Tapi sebelum berganti kepada fidyah, maka cobalah untuk mencari jalan kesembuhan. Dan kabarnya puasa itu banyak jadi sebab kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, bahkan sakit. Allah Ta'ala. Berikutnya Ustaz. Bismillah, Pak Ustaz, pertanyaan saya di luar tema. Izin bertanya Ustaz, saya 3 bersaudara. Saudara saya menutup komunikasi kepada saya sudah beberapa tahun belakangan.
Selama itu saya mencoba terus berkomunikasi via semua sosmed. Tapi qadarullah saudara saya memblokir seluruhnya. Sudah dicoba beberapa perantara untuk menyambung komunikasi dan silaturahim, tapi tetap nihil. Jika saudara saya ke rumah, yang kebetulan saya serumah dengan orang tua, tetap tidak menemui dan menghiraukan saya. Tapi saya tetap menyalami dan menegur. Kebetulan saya anak bungsu dan saudara saya ini anak pertama Ustaz. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi menggubris saudara jika bertemu, karena tidak ada perubahan atas usaha saya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz buat diri saya karena keterbatasan ilmu dan kesabaran saya. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ba'du. Bila mana seorang sudah berusaha maksimal dan silaturahmi, tetapi kerabatnya bahkan memutuskan, maka itu akan terpulang dosanya kepada yang memutuskan persaudaraan tersebut. Tetapi kewajiban kita semua adalah berusaha tetap berbuat kebaikan kepada kerabat dekat kita, meski mereka tak berbuat baik kepada kita. Dan itulah tingkat tertinggi dari silaturahmi. Kata Nabi, laisa as-silatu bil mukafin. Bukanlah menjaga silaturahmi itu membalas kebaikan kerabat dengan kebaikan, tetapi baik yang namanya hakikat silaturahmi adalah at-tasilah man qata'aka. Engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan kepada wa tu'tiya man haramaka. Engkau tetap memberi kepada orang yang mengharamkan untuk memberikan kepada apapun juga. Kata Allah SWT, irfa'is sayyi'ata, kata Allah SWT, hendaklah ditolak keburukan dengan kebaikan. Ya, maka tetap dia berusaha berbuat baik. Tak mungkin ya dari jalur-jalur kebaikan, misalnya kirimkan ke dia uang, ajak pada kediknya, kirimkan ke dia uang, dan coba lu, orang akan luluh hatinya kalau seseorang itu berbuat baik. Tapi ikhlas kata Allah SWT, kirimkan uang, hantarkan makanan, ya kirimkan makanan dia suka, segala macam cara kita buat dengan dia. Andai kata sudah maksimal, dia tetap gak menggobres, itu dia sama Allah SWT, kita gak masalah. Dan tetaplah kita berusaha untuk menyambung silaturahmi dengannya. Wallahu tabaraka ta'ala. Tanya berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana bagi seorang perempuan yang sudah lupa karena sudah lama sekali akan puasa yang belum digantinya? Misalnya bagi perempuan yang dari haid pertamanya karena tidak ingat lagi berapa puasa yang harus digantinya, apakah harus membayar fidyah juga walau ia telah mengganti puasanya? Dalam agama kita, bahwasanya bila mana kita tak ingat berapa bilangan daripada puasa yang kita tinggalkan, karena lalainya kita dulu belum ngaji, belum belajar, sampai sudah masuk 3-4 kali tahun puasa gak diganti-gantinya puasa, tinggal gara-gara haid. Dia berdosa tentunya. Wajib baginya pertama taubat kepada Allah SWT, beristighfar taubat. Yang kedua, memperkirakan berapa jumlah puasa yang ditinggalkan. Kalau dia nggak tahu berapa tepatnya, maka diperkirakan. Bahasa Arabnya adalah prediksi kuat, ghalabatul dhann. Diperkirakan kira-kira sekian, ya, dan amalkanlah apa yang dia perkirakan tersebut. Amalkanlah prediksi kuat atau ghalabatul dhann. Ya, walaupun tidak tepat nggak ada masalah. Sebagian mengatakan kalau andai kata sampai sudah lewat Ramadan yang baru, dia juga tak kunjung mengganti puasanya, padahal harusnya dia ganti. Misalnya dia musafir, dia haid, maka wajib bagi dia setelah lewat Ramadan mengganti puasa qadha. Yang kedua, membayar fidyah 1,5 kilo atas ketendorannya. Sebagaimana fatwanya Syekh Muhammad Fauzan, Allah berkata, sampai masuk Ramadan baru sudah tak terganti puasa yang tinggal gara-gara haid dan gara musafir. Dia berdosa, beristighfar, kemudian mengqadha plus apa? Membayar fidyah. Wallahu taala ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua yang sudah sakit-sakitan harus menjalankan puasa? Jika tidak, apakah anak-anaknya wajib membayar fidyah untuk orang tuanya? Orang tua yang masih berakal sehat, waras, tahu kewajiban sholat, tahu kewajiban puasa, bila mana tak sanggup lagi berpuasa, maka ketika itu cukup diganti dengan fidyah saja.
Tapi orang tua yang sudah pikun, tak lagi tahu sholat, tak tahu puasa, gugur baginya kewajiban puasa dan sholat, dan tidak ada kewajiban membayar fidyah lagi. Karena dia sudah dihukumi sampai dengan hukum anak-anak. Anak-anak yang nggak berpuasa bayar fidyah nggak? Nggak. Dan orang tua yang sudah pikun nggak ada kewajiban puasa, dia nggak tahu lagi puasa, dan tidak ada juga kewajiban membayar fidyah. Siapa yang wajib membayar fidyah? Yang masih paham kewajiban puasa. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita berpuasa sunnah ketika belum ada makan dan minum dari pagi hari, yang ketika di rumah tidak ada makanan dan bertepatan di hari Jumat atau Sabtu atau Minggu? Ya, para alim ulama berselisih memulai puasa di hari Jumat atau hari Sabtu. Ya, sebagai mereka mengatakan bahwasanya kalau tidak kau khususkan, ya maka tidak ada masalah. Kau khususkan puasa dari Jumat dan melakukan itu hari Sabtu. Kau puasa bisa dikatakan makan puasa jalan, nggak ada masalah. Apalagi bila kau sambung dengan hari Sabtu, Jumat dan Sabtu, atau Sabtu dan Ahad, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah mengkhususkan puasa pada hari-hari tersebut, seolah-olah dia menjadi wisata utamaan. Ini yang dilarang. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz, sekeluarga, tim penyelenggara kajian serta seluruh kaum muslimin, amin. Pertanyaan pertama, jika seorang menghadapi situasi dilematis antara mengejar target khatam Al-Quran dengan kondisi melayani kebutuhan keluarga atau pekerjaan, jika seseorang menghadapi situasi dilematis antara mengejar target khatam Al-Quran dengan kondisi melayani kebutuhan keluarga atau pekerjaan yang mendesak, bagaimana solusi terpilih yang tetap menjaga kualitas ibadah? Dalam agama kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan skala prioritas. Jika ada bertabrakan antara yang wajib dan yang sunnah, maka kita utamakan yang wajib, ketinggalkan yang sunnah. Bila ada perkara yang wajib, yang satu fardu ain, yang satu ayat, kita dahulukan yang fardu ain dibandingkan fardu kifayah. Ya, maka ketika orang bulan Ramadan, lihatlah tugas-tugas yang wajib. Misalnya seorang guru punya jam belajar, atau seorang pegawai karyawan dia punya jam kerja, jangan sampai itu dia alihkan dengan baca Quran Karim karena dia sudah ada kesepakatan dan dia berdosa. Maka hal itu jangan sampai dilakukan. Ya, kenapa? Karena dia sudah terikat dengan janji. Andai kata orang freelance Ustaz, dia nggak terikat dengan jam kerja, masih utama baca Quran atau mencari nafkah. Bila mana engkau sampai pada tingkat tak mencari nafkah membahayakan dirimu, bagi anak istrimu, wajib bagimu mencari nafkah. Waduh. Kenapa? Karena engkau akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib bagimu, akan memudahkan dirimu, anak istrimu, daripada membaca Quran. Membaca Quran itu hukumnya sunnah, sementara menafkahi keluarga hukumnya wajib. Kalau bertentangan antara yang sunnah dan wajib, maka dahulukan mana? Wajib, ya. Maka kita harus paham, kadang-kadang perusahaan yang beri kesempatan orang-orang untuk beristirahat ketika jam break. Kadang-kadang ada orang yang jam kerja pergi dia dengan kerjaan kemana? Aku mau salat duha. Jangan duha. Duha itu sudah, sementara kau di perusahaan itu wajib. Kecuali izin dengan pimpinanmu dan diizinkannya. Tapi siapa yang mengizinkan hal semacam ini? Ya. Maka selalu dahulukan skala prioritas. Dalam dakwah ada Nabi buat skala prioritas. Kata Nabi kepada Muaz, "Hai Muaz, engkau mengutus ke Yaman, yang pertama kali kau prioritaskan seluruh mereka kepada tauhid. Kalau mereka sudah bertauhid, ajak mereka sekitar waktu. Kalau mereka sudah mengajarkan sekitar waktu, perintahkan mereka bayar zakat." Ada skala prioritas. Nabi mengatakan ibda bibit tahun, dan memberi nafkah pun kita berikan kepada skala prioritas. Siapa yang pertama kali? Orang-orang yang kita tangguh, anak dan istri kita, orang tua kita. Baru setelah itu yang lain. Dalam agama semua harus ada skala prioritas. Dalam bab warisan semua ada skala prioritas. Ada anak yang harus dapat, ada orang tua yang harus dapat, ada yang mungkin dapat, mungkin tidak. Ada yang terhijab, saudara terhijab kalau ada anak. Semuanya harus ada skala prioritas.